Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas reguler B dengan materi alkanoid quinolin dengan anggota Siti Ardiah 004, saya sendiri Rizky Dwi Putra NIM 006, Joni Erwin Situmorang, Nabila Zahra dan Vika Seputri. Baiklah, ke permasalahan pertama saya persilakan kepada Siti Ardiah. Baiklah, pada permasalahan saya ini yaitu Melicop dan Hami itu merupakan salah satu spesies dari famili Rutaceae. Nah, tumbuhan ini dikenal dengan nama ki sampang. Nah, secara tradisional tumbuhan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai obat seperti diare, disentri, tumor, dan hepatitis. Nah, dilaporkan penemuan dua senyawa alkaloid quinolin terisopranilasi yakni N-metil-flindersin dan flindersin dari daun dan Hami ini. Nah, selain itu juga dilaporkan aktivitas anti kanker kedua senyawa alkaloid itu terhadap sel murine leukemia P388. Nah, permasalahan saya ialah bagaimana kedua senyawa alkaloid quinolin terisopranilasi yakni flindersin dan flindersin dari daun dan sel murine leukemia P388. Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilahkan. Baiklah, Saudari Siti izin menjawab. Baiklah, dari aktivitas anti kanker tersebut, senyawa alkaloid quinolin tersebut terisopranilasi N-metil-flindersin 1 dan flindersin 2 dari daun M dan Hami dilihat dari kemampuan sitotoksik kedua senyawa tersebut. Nah, kedua senyawa alkaloid quinolin terisopranilasi tersebut memiliki aktivitas sitotoksik yang signifikan karena terdapat gugus isoprenil pada kerangka quinolin pada posisi 2,11 dan 12 pada kedua senyawa alkaloid quinolin terisopranilasi tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Siti Ardiah. Baiklah, terima kasih Saudari Vika. Namun di sini saya kurang paham dengan jawabannya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Vika atau punya tanggapan lain, saya persilahkan. Mbak Siti, saya izin menambahkan jawaban dari Saudari Vika. Jadi menurut saya, dengan terdapatnya gugus isoprenil pada posisi 2, 11, dan 12 dalam senyawa N-metilflindersin 1 dan flindersin 2, itu menambah aktivitas sitotoksiknya terhadap sel murine leukemia P388. Nah, yaitu terdapatnya gugus isoprenil dilaporkan memiliki energi tingkat yang lebih besar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Berarti di sini dapat saya simpulkan bahwa kedua senyawa alkaloid terisopranilasi yakni N-metilflindersin dan flindersin dari daun dan Hami ini memiliki kemampuan sitotoksik. Nah, di mana terdapat gugus isoprenil pada kerangka quinonnya pada posisi 2, 11, dan 12 pada kedua senyawa alkaloid quinon terisopranilasi tersebut, sehingga terdapatnya gugus isoprenil pada posisi 2, 11, dan 12 dalam senyawa N-metilflindersin dan flindersin itu menambah aktivitas sitotoksiknya terhadap sel murine leukemia P388 yang lebih besar. Nah, terima kasih. Itulah pemaparan saya kembalikan ke Baiklah, permasalahan selanjutnya yaitu dari saya sendiri. Di sini saya menanyakan, mengapa alkaloid quinolin dari tumbuhan tingkat tinggi paling baik diklasifikasikan menurut turunan biogenetiknya? Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baiklah, Dwi, di sini saya ingin mencoba menjawab permasalahannya bahwa alkaloid quinolin dari tumbuhan tingkat tinggi paling baik diklasifikasikan menurut turunan biogenetiknya dari asam antranilat atau triptofan. Nah, sejumlah quinolin sederhana termasuk struktur induknya telah diisolasi dari tumbuhan
rutaceus. Sebagian besar alkaloid ini tersubstitusi pada posisi 2 dari heterocycle. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Menurut saya jawaban Nabila kurang mengklasifikasikan. Jadi di sini saya minta klasifikasi tentang turunan biogenetiknya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan dan mempunyai pendapat lain, saya persilahkan. Ya, saya Saudara Dwi. Ya, saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Nabila, yaitu selain quinolin, kulit batang angostura juga mengandung 1-metil-2-quinolon. Nah, kemunculan bersama 2 dan 4 quinolon adalah fitur umum di banyak tanaman di Rutaceae. Untungnya, spektroskopi memungkinkan perbedaan yang mudah dibuat antara kedua jenis alkaloid ini. Nah, sekitar 30 alkaloid yang berasal dari 9 akridoni telah diisolasi dari tumbuhan Rutaceus. Nah, keragaman struktural utama berasal dari substitusi fungsi O-metil, metilena dioksi, atau O-prenil pada posisi 1, 2, 3, atau 4. Kemudian benih dari beberapa spesies Echinops atau Compositae mengandung echinorin alkaloid. Alkaloid cinchona terdapat pada kulit kayu spesies Cinchona dan Remija atau Fabili rubicae. Nah, yang berasal dari lereng tropis timur Andes. Kemudian sampai beberapa waktu terakhir, sediaan kina telah menjadi salah satunya pengobatan untuk malaria, misalnya kina. Dan pumiliotoksin C1 adalah salah satu bahan beracun pada kulit katak, Panama, Dendrobates pumilo yang sangat berwarna. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan di sini sejumlah quinolon sederhana termasuk struktur induknya telah diisolasi dari tumbuhan Rutaceaus. Nah, itu sebagian besar alkaloid ini tersubstitusi pada posisi 2 dari heterocycle. Nah, lalu sekitar 30 alkaloid yang berasal dari 9 akridon telah diisolasi dari tumbuhan Rutaceus yang telah disebutkan tadi dengan keragaman struktural utama. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya. Di sini alkaloid quinolin yang paling penting dan terkenal dari aspek anti kanker. Nah, bagaimana aktivitas alkaloid quinolin ini untuk anti kanker tersebut? Siapa yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab neoplasma yang ganas yang dimana mencakup lebih dari 200 penyakit pada manusia. Nah, semuanya itu melibatkan pertumbuhan sel yang tidak teratur. Nah, lebih dari 58 produk alami baru dengan aktivitas anti kanker telah diisolasi dan mungkin quinolin aktif dan quinozolin alkaloid dapat digunakan dalam pengobatan kanker. Hanya itu saja. Terima kasih. Terhadap jawabannya, tetapi menurut saya jawaban Siti Ade itu kurang pas dan kurang lengkap dan kurang bisa menjawab permasalahan saya. Mungkin adakah teman-teman yang lain yang ingin menjawab permasalahan saya? Baiklah, saya ingin mencoba menambahkan dari jawaban saudari Siti Ardia tadi. Nah, di antara senyawa atau agen anti kanker potensial tersebut, beberapa alkaloid quinolin dan quinazolin yang digabungkan dengan berbagai heterosiklik telah menunjukkan aktivitas anti kanker yang kuat. Nah, CPT adalah salah satu yang paling penting dan terkenal. Nah, ini adalah penghambat spesifik dan kuat dari enzim pengganda DNA topo 159,60 dengan adanya CPT. Nah, sel-sel mengalami penangkapan siklus sel dalam fase S atau melanjutkan perkembangan dengan akumulasi kerusakan DNA tersebut. Nah, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian sel karena mekanisme sitotoksik yang berbeda ini, CPT menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap garis sel yang terbentuk dari leukemia dan berbagai kanker padat seperti usus besar, paru-paru, payudara, ovarium, dan melanoma dalam sistem eksperimental. Namun, CPT tidak larut dalam air dan
mengakibatkan efek samping yang parah dan tidak terduga. Nah, kekurangan ini menghambat perkembangan CPT pada tahun 1970-an. Sementara itu, masalah ini juga mendorong minat pada sintesis analog CPT untuk menemukan obat anti kanker yang aktif dan bermanfaat secara klinis dengan mekanisme kerja yang sama. Nah, lebih dari 5.000 publikasi tentang CPT dicatat antara tahun 1966 dan 2012. Jumlah publikasi yang dramatis ini tidak hanya mencerminkan intensitas penelitian, tetapi juga pentingnya dan prospek cerah dari turunan CPT dalam pengobatan kanker. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Nabila. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vika dan Saudari Siti Ardia tadi yang telah menjawab permasalahan saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa di antara senyawa atau agen anti kanker potensial tersebut, nah beberapa alkaloid quinolin dan quinazolin yang digabungkan dengan berbagai heterosiklik dengan menunjukkan aktivitas anti kanker yang kuat. Nah, CPT di sini adalah salah satu yang paling penting dan terkenal dalam anti kanker. Nah, ini adalah penghambat spesifik dan kuat dari enzim penanda DNA topo 1.59,60. Nah, dengan adanya CPT ini, sel-sel mengalami penangkapan siklus sel dalam fase S dan melanjutkan perkembangan dengan akumulasi kerusakan DNA berikutnya. Nah, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian sel. Nah, karena mekanisme sitotoksik yang berbeda ini, CPT menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap garis sel yang terbentuk dari leukemia dan berbagai kanker padat seperti usus besar, paru-paru, panyidaya, ovarium, dan melanoma dalam sistem eksperimental. Nah, itulah permasalahan dari saya. Saya lanjutkan ke moderator. Lanjut. Baiklah, selanjutnya yaitu permasalahan saya. Nah, salah satu bioaktivitas dari alkaloid quinolin itu yaitu anti malaria. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah aktivitas biologis dari alkaloid quinolin ini untuk anti malaria? Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Vika. Alkaloid quinolin antimalaria adalah infeksi parasit manusia yang paling mematikan. Nah, menurut laporan malaria dunia WHO 2015, itu diperkirakan 292.000 anak balita di Afrika meninggal karena malaria. Dan penyakit tersebut menyebabkan sekitar 306.000 kematian di seluruh dunia pada kelompok usia yang sama. Malaria disebabkan oleh 5 spesies parasit protozoa dari genus Plasmodium, yaitu P. falciparum, P. vivax, P. oval, P. malariae, dan P. knowlesi. Nah, dari jumlah tersebut, P. falciparum dan P. vivax ada menyumbang lebih dari 95% kasus malaria di dunia. Nah, kulit pohon cinchona digunakan dalam sejarah klinis awal untuk mengobati malaria pada manusia. Dengan perkembangan teknologi, produk alami, quina atau quinin, itu alkaloid quinolin diisolasi dari kulit kayu pohon cinchona pada tahun 1820. Ya, terima kasih. Saya kembali kepada Vika. Baiklah, terima kasih Saudara Joni. Nah, dari jawaban Saudara Joni tadi itu kurang melengkapi dari permasalahan saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melengkapi atau menambahkan, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan dari jawaban Joni. Nah, pada tahun 2006 itu WHO berhenti merekomendasikan quinin sebagai pengobatan pertama untuk malaria. Nah, mereka karena toksisitasnya yang tinggi dan resistensi plasmodium yang berkembang. Nah, namun masih digunakan saat artemisin tidak tersedia. Nah, sampai saat ini quinin dan analognya tersebut menyelamatkan ribuan orang kehidupan di seluruh dunia dan memberikan kontribusi besar bagi kesehatan manusia. Nah, febrifugine dan isofebrifugine pertama kali diisolasi sebagai komponen aktif dari pengobatan tradisional Cina Janssen atau akar dari defubrifuga lor yang memiliki efek anti malaria nyata. Nah, kedua senyawa tersebut dinamai oleh Kopri dan rekan kerjanya pada tahun 1940-an. Nah, mereka menemukan bahwa febrifugine adalah 100 kali lebih aktif melawan Plasmodium luparae pada itik daripada quina. Nah, sementara isofebrifugine hanya memiliki aktivitas yang sedikit untuk melawan jenis malaria yang sama.
Nah, itu saja. Saya kembalikan ke Saudari Vika. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Joni dan Saudari Siti Ardia. Nah, dapat saya simpulkan dari permasalahan saya ini yaitu alkaloid quinolin ini anti malaria ini yaitu infeksi parasit manusia yang paling mematikan. Nah, menurut laporan malaria dunia WHO 2015, nah WHO itu berhenti merekomendasikan quinolin sebagai pengobatan lini pertama untuk malaria. Nah, karena toksisitasnya yang tinggi dan resistensi plasmodium yang berkembang, namun masih digunakan saat artemisinin tidak tersedia. Nah, sampai saat ini quinin dan analognya telah menyelamatkan ribuan orang kehidupan di seluruh dunia dan memberikan kontribusi bagi kesehatan manusia. Nah, hanya itu dari permasalahan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut. Baik, selanjutnya permasalahan dari saya yaitu pada aktivitas anti-tumor CPT atau camptothecin adalah salah satu yang paling penting dan terkenal dan merupakan penghambat spesifik dan kuat dari enzim pengganda DNA topo 1. Nah, mengapa demikian? Pada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya mungkin Joni yang ingin mencoba menjawab permasalahan dari Joni bahwa dengan adanya CPT ini sel-sel mengalami penangkapan siklus sel dalam fase S dan melanjutkan perkembangan dengan akumulasi kerusakan DNA berikutnya yang pada akhirnya menghasilkan sel yang mati. Nah, karena mekanisme sitotoksik yang berbeda ini, CPT menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap garis sel mapan dari leukemia dan berbagai kanker padat seperti usus besar, paru-paru, payudara, ovarium, dan melanoma dalam sistem percobaan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Joni. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila. Tapi jawaban Saudara Nabila di sini masih kurang lengkap. Mungkin pada teman-teman yang bisa membantu, dipersilakan. Saya Joni ingin melengkapi dari pernyataan Nabila tadi. Nabila telah menjelaskan bahwa CPT itu tidak larut dalam air dan mengakibatkan efek samping yang parah dan tidak terduga. Lalu kekurangan ini menghambat perkembangan CPT. Sementara itu, masalah ini juga memicu minat pada sintesis analog CPT untuk menemukan obat anti kanker yang aktif dan bermanfaat secara klinis dengan mekanisme kerja yang sama. Lebih dari 5.000 publikasi tentang CPT dicatat antara tahun 1966 hingga 2012. Jumlah publikasi yang dramatis ini tidak hanya mencerminkan intensitas penelitian, tetapi juga pentingnya dan prospek cerah dari turunan CPT dalam pengobatan kanker. Sekian dari saya kembalikan ke Joni. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila dan Saudara Dwi. Berarti dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya CPT, sel-sel mengalami penangkapan siklus sel dalam fase S atau melanjutkan perkembangan dengan akumulasi kerusakan DNA berikutnya yang pada akhirnya menghasilkan sel mati. Karena mekanisme sitotoksik yang berbeda ini, CPT menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap garis sel mapan dari leukemia dan berbagai kanker padat seperti usus besar, paru-paru, payudara, ovarium, dan melanoma dalam sistem percobaan. Namun CPT tidak larut dalam air dan mengakibatkan efek samping yang parah dan tidak terduga. Nah, kekurangan ini menghambat perkembangan CPT. Nah, sementara itu, masalah ini juga memicu minat pada sintesis analog CPT untuk menemukan obat anti kanker yang aktif dan bermanfaat secara klinis dengan mekanisme kerja yang sama. Lebih dari 5.000 publikasi tentang CPT dicatat antara tahun 1966 sampai 2012. Jumlah publikasi yang dramatis ini tidak hanya mencerminkan intensitas penelitian, tetapi juga pentingnya dan prospek cerah dari turunan CPT dalam pengobatan kanker. Ya, hanya itu dari permasalahan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian diskusi tentang alkaloid quinolin, mata kuliah kimia organik 3, lebih dan kurang saya sebagai moderator mewakili semuanya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.